Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 8? Semoga selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Minggu lalu kalian sudah melaksanakan penilaian harian 1. Hari ini akan dimulai lagi pembelajaran online materi IPA bab 2. Kita akan belajar mengenai hukum Newton. Langsung aja ya. Hukum Newton ini ada 3. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton ketiga. Kita mulai dari hukum Newton yang ke-1. Hukum Newton ke-1 berbunyi, suatu benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, kecuali ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Nah, seperti contoh di gambar ini, ada sebuah gelas yang di atasnya itu ada kertas dan ada koin ya. Ketika kita menarik kertas itu dengan cepat, maka koin itu tetap mempertahankan keadaan semulanya, yaitu tetap di sini. Karena di bawah sudah tidak ada penopang, sudah tidak ada kertasnya, maka dia jatuh ke dalam gelas ya. Nah, pada saat benda ini diam, maka resultan gayanya itu sama dengan 0. Artinya tidak ada gaya yang mempengaruhi benda tersebut ya. Oleh karena itu, benda itu jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhi, maka benda itu cenderung diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Contoh lagi ya, di sini ada contoh video di mana mobil yang ditaruh di atas kontainer ya. Ketika kontainer itu melaju cepat, mobil itu masih mempertahankan keadaan semulanya yang tetap diam. Akhirnya pada saat kontainernya mulai berjalan dengan cepat, mobil itu jatuh ke bawah, mempertahankan posisinya di sini gitu ya. Ini contoh penerapan hukum 1 Newton. Kemudian, hukum 1 Newton ini disebut juga dengan hukum inersia atau kelembaman. Kelembaman itu apa? Jadi kelembaman itu kecenderungan suatu benda untuk bertahan pada keadaan semula. Contohnya di sini pada video yang pertama ya, di sini ada beberapa benda seperti piring, sendok yang ditaruh di atas meja yang ada taplaknya ya, ini taplaknya. Nah, ketika taplaknya itu ditarik dengan kecepatan yang cepat gitu ya, maka piring tersebut tidak ikut terbawa, hanya bergeser sedikit ya. Jadi piring-piring dan sendok ini memiliki kelembaman, yaitu kecenderungan untuk bertahan pada keadaan semula karena tidak ada gaya yang mempengaruhinya gitu ya. Kemudian ada lagi contoh ketika kita berada di bis ya. Pada saat bis itu mengerem dadakan, kita itu terhentak ke depan, ya kan ya. Itu ketika kita posisinya berdiri pada saat di bis ya. Nah, pada saat berhenti kemudian bis itu melaju cepat, kita terhentaknya ke belakang gitu ya. Tapi pada saat bis sedang berjalan kemudian melakukan pengereman dadakan, otomatis tubuh kita terhentak ke depan ya, karena tubuh kita itu mempertahankan posisi semulanya gitu. Nah, itu mengenai hukum Newton pertama. Jadi hukum Newton pertama itu membahas juga tentang kelembaman atau disebut juga dengan inersia. Dan resultan gaya pada saat benda diam itu sama dengan 0 ya. Oke, kita lanjut ke hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua ini menjelaskan apabila suatu benda mendapat gaya dari luar, maka benda tersebut akan bergerak dengan percepatan tetap. Seperti pada video yang pertama ya. Posisi mobil awalnya diam, kemudian diberi gaya dorong oleh pria ini, maka mobil tersebut akan melaju ya. Awalnya pelan, kemudian kalau misalnya gayanya lebih besar dari si pria ini, maka mobil pun akan lebih cepat melajunya ya. Nah, kemudian ada contoh lagi yang kedua.
Hukum Newton juga menjelaskan bahwa apabila kita menahan suatu benda yang sedang bergerak, lama-lama benda akan berhenti ya. Seperti pada contoh di sini ada seekor anjing yang sedang bermain bola. Ketika bola dilempar ke arahnya, itu kan bola bergerak ya, melayang. Kemudian dia menahan dengan tangan. Akhirnya bola itu berhenti. Nah, itu contoh hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua ini biasanya itu banyak perhitungannya karena hukum Newton itu menjelaskan hubungan antara gaya dan percepatan ya. Kalau yang dicontoh tadi di video itu kan ada seorang pria yang mendorong mobil ya. Semakin cepat dia dorong, maka mobil juga akan melajunya semakin cepat mengikuti gaya dari si pria ini. Arahnya juga mengikuti ya, searah gitu. Nah, maka dari itu di hukum Newton 2 itu ada hubungan antara gaya dan percepatan. Hubungannya seperti apa? Seperti pada rumus ini, di mana F sama dengan M kali A. F-nya itu gaya dengan satuannya Newton, M-nya itu massa, satuannya kilogram, A-nya itu percepatan, satuannya M per sekon kuadrat ya. Nah, faktor lain yang mempengaruhi kecepatan gerak benda itu kan tadi selain ada gaya dan percepatan ada juga massa atau M di sini. Nah, M di sini itu dia berbanding terbalik dengan percepatan. Tetapi percepatan itu berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Artinya gimana? Artinya kalau berbanding lurus itu semakin besar gayanya, maka semakin besar percepatannya pula semakin besar. Beda kalau percepatan dengan massa. Semakin massanya besar, maka percepatannya kecil. Dan sebaliknya, kalau massanya kecil, percepatannya besar. Nah, itu yang dinamakan berbanding terbalik. Kalau berbanding lurus, tadi kan semakin besar, maka semakin besar pula percepatannya. Semakin besar gaya, semakin besar pula percepatannya. Karena mereka berbanding lurus. Nah, rumusnya tadi F sama dengan M kali A, atau apabila yang ditanya adalah M, maka rumusnya F sama dengan A, atau kalau yang ditanya A, maka A sama dengan F per M. Oke, lanjut ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Sebuah kubus didorong dengan gaya 300 Newton. Jika massa kubus 30 kg, hitunglah percepatannya. Nah, pada soal ini yang diketahui pertama yaitu gayanya yaitu 300 Newton. F sama dengan 300 Newton dan massa kubusnya yaitu 30 kg. Kita tulis ya, diketahui F sama dengan 300 Newton, M sama dengan 30 kg. Kemudian yang ditanya adalah percepatan atau A-nya berapa. Nah, tinggal kita pakai rumus yang F sama dengan M dikali A. Karena di sini yang ditanyakan A, maka rumusnya menjadi A sama dengan F per M. Asalnya dari sini ya, jadi M-nya ini pindah ruas ke kiri, jadi F-nya tetap di sini, jadi F per M. Tinggal kita masukkan aja karena satuannya sudah sesuai ya. Nah, masukkan F-nya 300, M-nya 30, jadi 300 per 30. Hasilnya 10 M per S kuadrat. Jadi percepatan benda tersebut adalah 10 M per S kuadrat. Kemudian contoh soal yang kedua. Gaya sebesar 2,5 Newton bekerja pada benda bermassa 0,5 kg. Benda tersebut akan memperoleh percepatan sebesar, nah yang ditanya masih sama ya, yang ditanya percepatan. Kita tulis diketahui F sama dengan 2,5 Newton, kemudian massanya 0,5 kg. Yang ditanyakan percepatannya. Ya, berarti masih pakai rumus yang sama. F sama dengan M kali A, karena yang ditanyakan A, maka A sama dengan F per M. Tinggal dimasukkan ya, 2,5 per 0,5 hasilnya 5 meter per sekon kuadrat. Ya, jadi benda tersebut akan mengalami percepatan sebesar 5 meter sekon kuadrat. Contoh soal yang ketiga, sebuah benda bermassa 25 kg bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah resultan gaya yang bekerja pada benda?
Resultan gaya itu jumlah gaya atau gaya totalnya berapa sih gitu ya. Nah, diketahui masanya 25 kg, percepatannya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah F-nya, gayanya. Nah, tinggal pakai rumus F sama dengan M kali A. Dimasukkan aja, M-nya 25, percepatannya 10, berarti gayanya 250 Newton. Jadi resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 250 Newton. Lanjut, contoh soal yang keempat. Sebuah benda diam bermasa 6 kg didorong dengan gaya 42 Newton. Berapa percepatannya dan berapa kecepatan setelah 5 detik? Nah, di sini ada pertanyaan kecepatan setelah 5 detik. Berarti ini berkaitan dengan GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan, karena dia mengalami percepatan, berarti termasuk dalam GLBB. Masih ingat rumusnya GLBB? Harus ingat ya. Nah, diketahui di sini masanya 6 kg, gayanya 42 Newton. Kemudian yang ditanya percepatan dan kecepatan pada saat 5 detik. Kita cari dulu percepatannya menggunakan rumus A sama dengan F per M ya. Tinggal dimasukkan F dan M-nya. F-nya 42, M-nya 6. 42 per 6 sama dengan 7 ya. Percepatannya 7. Pertanyaan pertama terjawab ya. Kemudian berapa kecepatan setelah 5 detik? Nah, berarti menggunakan rumus yang ini. VT sama dengan V0 plus AT. V0-nya ini keadaan awalnya. Karena di sini keadaan awalnya diam, maka V0-nya adalah 0 ya. Sedangkan VT-nya ini yang kita cari. VT itu kan kecepatan pada saat waktu tertentu. Yang ditanya kecepatan setelah 5 detik. Berarti T-nya di sini 5 detik ya. Tinggal dimasukkan aja. Ya, tadi kan percepatannya 7, T-nya 5. Berarti kecepatan setelah 5 detik yaitu 35 meter per sekon ya, tidak ada kuadratnya karena ini kecepatan ya. Berarti percepatan benda tersebut adalah 7 meter per sekon kuadrat dan kecepatan benda setelah 5 detik adalah 35 meter per sekon. Oke, lanjut kita membahas tentang hukum Newton ketiga. Setelah tadi hukum Newton pertama dan kedua, maka di sini ada hukum Newton ketiga ya. Jadi hukum Newton ketiga ini membahas tentang suatu gaya yang diberikan, maka akan terjadi reaksi yang sama besar dan arahnya berlawanan. Jadi kalau suatu benda itu terdapat gaya, maka akan ada gaya lawannya gitu. Contohnya di sini video yang pertama, sebuah roket ya. Dia bisa melaju ke atas ya, bisa menuju ruang angkasa itu karena ada gaya aksi. Gaya aksinya itu dari yang mesin di bagian bawahnya ini itu mendorong ke bawah ya, aksinya itu ke bawah, gaya aksinya ke bawah sehingga menimbulkan reaksi ke atas. Akhirnya roket itu bisa meluncur ya ke atas karena ada gaya aksi dan reaksi. Nah, hukum Newton ketiga ini disebut juga dengan gaya aksi dan reaksi. Pada contoh yang kedua, video yang kedua ini juga ada juga menunjukkan bahwa ini hukum Newton ketiga ya. Ada sebuah bola yang meluncur ke arah tembok. Ini misal tembok, kemudian pada saat dia meluncur ke arah tembok, mengenai tembok, nah itu merupakan aksi dari gaya yang ada pada bola ya, menuju tembok. Nah, tembok ini memberikan reaksinya itu berlawanan dengan arah bolanya sehingga bolanya itu memantul ke arah si anak ini ya, berlawanan arah dengan arah bola yang pada awalnya dia ke sana, ke kanan, kemudian pada saat mengenai tembok dia arahnya ke kiri. Nah, itu contoh penerapan hukum Newton ketiga. Nah, hukum Newton ketiga ini berkaitan juga tentang gaya gesek ya. Jadi gaya gesek ini merupakan salah satu contoh dari penerapan hukum Newton ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena pada gaya gesek ini pada suatu benda yang dikenai gayanya ke kanan, misalnya ini contoh di sini, gayanya itu ke kanan, maka akan ada gaya yang berlawanan dengan gaya tersebut. Gaya itu dinamakan dengan gaya gesek ya. Nah, gaya gesek ini selalu memiliki arah yang berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi kalau kita misalkan F gayanya ini itu merupakan aksi, sedangkan gaya geseknya ini merupakan reaksi ya. Nah, benda akan bergerak apabila gaya yang bekerja pada benda ini lebih besar dari gaya gesek. Jadi kalau misalnya dia akan untuk menggerakkan benda agar dia berpindah tempat ya, maka gaya yang
ada, gaya yang pada benda itu harus lebih besar daripada gaya geseknya. Tetapi kalau gaya geseknya lebih besar, maka dia akan sulit bergerak ya. Nah, permukaan benda yang kasar akan menimbulkan gaya gesek yang relatif besar. Jadi semakin kasar permukaan lantai misalnya, maka semakin besar pula gaya geseknya. Oke, lanjut ya, next. Nah, gaya gesek ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Gaya gesek yang menguntungkan itu contohnya pada alas sepatu ya. Kalian punya sepatu, alasnya itu kan terbuat dari karet dan ada ukirannya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Tidak lain tidak bukan, fungsinya ini untuk memperbesar gaya gesek sehingga orang yang memakainya tidak mudah terpeleset ketika kita berjalan di tempat yang licin. Kalau sepatunya sudah ada ukirannya dan berbahan karet, maka tidak mudah untuk terpeleset ya. Dan kemudian pada ban mobil misalnya, ini sama juga seperti sepatu ya, dia punya ukiran dan terbuat dari karet. Nah, ini agar memperbesar gaya gesek antara ban dengan jalan raya. Nah, jalan raya ini juga dibuat kasar supaya apa? Supaya kendaraan-kendaraan itu tidak gampang tergelincir gitu ya. Nah, biasanya kalau yang punya sepeda motor atau punya mobil nih, kalau udah bannya udah halus ini harus segera diganti karena ini bisa menyebabkan mudah tergelincir. Kemudian gaya gesek yang menguntungkan lagi ada pada gesekan pada batang korek api ya. Nah, karena pada batang korek api ketika digesek ini bisa menimbulkan api ya. Nah, itu menguntungkan. Kemudian pada sistem pengereman juga menggunakan gaya gesek. Gaya gesek juga ada yang merugikan. Pada apa? Pada gir roda. Nah, ini ada gambar gir. Ini gir pada gir roda dan pada rantai. Nah, kalau di sini sering terjadi gesekan, gaya gesek akan menyebabkan mesin atau alat ini gir roda dan rantainya itu rusak, cepat terkeropos. Nah, makanya biasanya kalau sepeda-sepeda pada gir dan rantainya itu biasanya diberi oli atau pelumas ya, biar tidak mudah rusak. Nah, ini usaha ini ditujukan untuk apa? Untuk mengurangi gesekan, mengurangi adanya gaya gesek antara gir roda dan rantai. Kemudian pada mesin-mesin mobil juga sama. Jadi biasanya pada mesin-mesin mobil itu sering diberi pelumas agar mesinnya itu tetap berjalan dengan baik gitu, tanpa ada gesekan gitu. Maksudnya gesekannya kecil, jadi tidak merusak mesin-mesin mobil. Nah, contoh soal yang berkaitan dengan gaya gesek. Gaya 100 Newton diberikan untuk menarik benda sebesar 2 kg di atas meja. Bila gaya gesek di meja adalah 20 Newton, hitunglah resultan gaya benda dan percepatan yang dialami benda. Nah, kalau digambarkan ya, sebuah benda 2 kg ya masanya, kemudian ada gaya 100 Newton ke arah kanan misalnya ya. Kemudian ada gaya reaksinya nih, gaya geseknya yaitu 20 Newton. Yang ditanyakan, hitunglah resultan gaya benda dan percepatan yang dialami benda. Kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui gayanya 100 Newton, masanya 2 kg dan gaya geseknya 20 Newton. Nah, kita harus mencari dulu resultan gayanya atau jumlah gaya yang ada pada benda ini. Masih ingat mencari resultan gaya kan tinggal diselisihkan ya. Nah, F kurangi gaya dikurangi gaya geseknya, 100 dikurangi 20 sama dengan 80 Newton. Nah, kemudian yang ditanyakan selanjutnya yaitu percepatan. Tinggal kita masukkan ke rumus delta F sama dengan M kali A. Kenapa di sini delta? Karena di sini ada dua gaya ya. Pada benda ini ada dua, yaitu F yang gayanya, kemudian ada gaya geseknya ya. Jadi di sini ditulisnya sigma. Sigma sama dengan M kali A, tinggal dimasukkan massa dan percepatannya. Massa dan gayanya, afwan. Resultan gayanya tadi berapa? 80 ya, 80 Newton. Yang ditanyakan kan A, berarti 2 kali A 2A, maka 2 nya pindah ke sini jadi dibagi ya, jadi A sama dengan 80 bagi 2, hasilnya 40 meter per sekon kuadrat. Jadi resultan gaya benda tersebut adalah 80 Newton dan benda mengalami percepatan sebesar 40 meter per sekon kuadrat. Alhamdulillah sudah selesai video pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya, tugas 2 bab 2. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.